Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan kuat. Di video kali ini saya akan menampilkan 3 menu harian simple yang mudah ya tentunya. Dan tentunya cara masaknya juga yang cepat gitu ya. Oke, di video kali ini saya akan menampilkan menu pertama yaitu ungkep sayap ayam saus teriyaki ya. Resepnya sudah saya tulis di video. Dan kemudian menu yang kedua ada oseng kacang panjang menggunakan terasi. Dan yang ketiga dadar telur udang. Semuanya sangat mudah sekali cara masaknya. Baik, kita langsung menuju proses masak ungkep sayap ayam saus teriyaki. Ini saus teriyakinya yang saya gunakan 1 saset ya. Tapi kalau Bunda yang punya botolan bisa tetap dikira-kira menurut sesuai kebutuhan masing-masing ya. Setelah kita siapkan air, kemudian tuang saus teriyaki ke dalam air, kemudian aduk hingga larutannya menjadi satu ya. Setelah itu baru kita hidupkan kompor dan langsung saja sayap ayamnya dimasukkan. Tidak usah menunggu mendidih. Jadi setelah siap baru sayap ayamnya bisa langsung dimasukkan. Dan juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada Bunda sekalian. Semoga puasa kita di tahun ini membawa berkah untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Dan sekarang kita memasuki persiapan untuk menu yang kedua, yaitu oseng kacang panjang menggunakan terasi. Pertama yang harus kita lakukan yaitu mencuci bersih kacang panjangnya ya. Jangan setelah dipotong dicuci, tapi sebelum dipotong baiknya dicuci terlebih dahulu. Dan bumbu yang digunakan hanya menggunakan bawang putih, terasi, gula, dan kaldu bubuk. Tapi bagi Bunda sekalian yang suka pedas bisa ditambahkan irisan cabai ya. Diiris jangan diulek ya. Dan ini juga masaknya sangat mudah, rasanya juga sedap dan tentunya nikmat.
Nah, untuk bawang putihnya cukup digeprek, kemudian dicincang seperti ini saja ya, tidak usah terlalu lembut, karena biar ada kesan keras-kerasnya gitu. Dan kemudian taruh di dalam wadah mangkok kecil ya, agar lebih ringkas aja, jadi nggak terlalu banyak kesana kemari gitu ya, jadi disiapkan sekaligus jadi satu. Dan yang ini adalah menu ketiga kita, yaitu dadar telur udang ya. Di sini bumbu yang digunakan nanti ada bawang putih, garam, dan kaldu bubuk. Telur yang saya gunakan 2 butir, tapi kalau bunda pengen yang lebih banyak boleh disesuaikan dengan kebutuhan rumahnya ya. Rumah tangga masing-masing maksudnya, perawat. Nah, yang pertama dilakukan yaitu kita tumis bawang putih terlebih dahulu. Tumis sampai wangi, sampai harum ya. Kemudian setelah wangi baru udangnya dimasukkan, kemudian ditumis hingga berubah warna, tapi jangan terlalu lama agar rasanya tidak hilang ya. Untuk udang berapa banyak sesuai selera saja, sesuai kebutuhan saja, jadi tidak bisa saklek seperti resep saya ya. Hanya saja resep saya adalah gambaran bagaimana cara membuat dadar telur udang. Setelah tercium wangi dari harumnya udang, kemudian udang yang sudah ditumis tadi dimasukkan ke dalam telur yang sudah dikocok ya. Apa gunanya udangnya ditumis terlebih dahulu atau digoreng seperti ini, yaitu untuk mengurangi kadar air pada udang ya. Karena kalau udangnya tidak digoreng terlebih dahulu, biasanya akan berair begitu. Dan juga aromanya lebih sedap kalau digoreng terlebih dahulu ya, tapi juga bisa sesuai selera juga, bisa langsung dimasukkan ke telur tanpa harus ditumis dahulu. Untuk dadar telur udang ini bentuknya tidak harus perfect bulat ya bunda. Jadi yang utama itu sebenarnya udangnya terbungkus telur. Tapi ini ternyata apinya kurang panas, jadi akhirnya kurang nempel udang sama telurnya. It's okay, tidak apa-apa, yang penting masih enak dimakan ya. Kalau bunda di rumah bisa dicoba untuk wajannya bisa lebih panas lagi, jadi bisa langsung nempel gitu ya. Dan menggorengnya juga nggak usah terlalu lama, cukup sampai berubah warna kuning saja sudah cukup, bisa diangkat. Dan selanjutnya ini adalah yang terakhir, kita masak tumis kacang oseng terasi ya. Oseng kacang panjang menggunakan terasi. Bumbu di sini yang digunakan hanya bawang putih, dan sedangkan bunda-bunda yang suka pedas bisa ditambahkan dengan irisan cabai ya. Di sini terasi yang digunakan terasi cair. Untuk di Makau dan Hongkong biasanya sudah ada terasi cair ya. Nah, untuk bunda-bunda di Indonesia yang tidak ada terasi cair bisa menggunakan terasi biasa ya. Setelah itu baru kacang dimasukkan, diaduk, kemudian ditambahkan sedikit air, aduk sebentar, kemudian ditutup. Untuk bumbu pelengkapnya ya, bumbu pelengkapnya di sini menggunakan kaldu bubuk dan gula. Jadi tidak usah menggunakan garam karena terasi kan biasanya sudah ada asin-asinnya ya.
Jadi tinggal menambahkan gula dan penyedap. Penyedapnya boleh micin, boleh kaldu bubuk ya, boleh kaldu jamur, terserah selera. Tidak usah dibikin rumit. Sesuai kebiasaan saja ya. Nah, bisa dilihat warnanya masih segar loh hijaunya ya. Nah, untuk masak ini juga selalu menggunakan api besar ya. Dan akhirnya 3 menu hari ini sudah siap semuanya. Nah, Bunda silahkan dicoba, mungkin ada yang cocok dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sehat selalu, tetap kuat, dan wassalamualaikum.